Bab 381. Ilusi atau kenyataan. Tidak masalah bagimu jika tidak mengatakan hal-hal yang baik. Sekarang Audrey Han berbicara untuk mengekspresikan posisinya. Tapi kamu saat ini adalah anggota timku. Aku harus datang dan melihat apakah kamu sakit. Ini adalah tanggung jawab. Setelah itu, Audrey Han memandang Gita. Barang-barang itu telah diambil, ayo pergi. Ya. Gita mengangguk dan mengikuti Audrey Han keluar dari bangsal. Marcel Wang mungkin merasa malu dan berjalan keluar bersama mereka, lalu menggaruk kepalanya. Maaf, Talita bermulut tajam tapi dia berhati baik. Mendengar, Audrey Han meliriknya dengan acuh tak acuh. Pria di depannya tampaknya termasuk tipe karakter yang relatif sederhana dan jujur, sama sekali berbeda dari Talita. Dilihat dari penampilannya, keduanya jelas bukan dari dunia yang sama. Marcel Wang benar-benar sangat tergila-gila padanya sekarang karena Talita berteriak begitu keras tapi dia bisa mengatakan hal-hal baik untuknya. Gita berkata dengan tidak nyaman, tidak ada urusannya dengan kami apakah dia berhati baik atau tidak, kami tidak mengejarnya sepertimu. Mendengar itu, Marcel Wang sedikit malu dan hanya bisa tersenyum malu. Aku benar-benar minta maaf, aku meminta maaf padamu atas namanya. Tidak perlu, ayo kembali dulu dan biarkan dia beristirahat dengan baik. Oke, terima kasih. Gita tidak senang, tetapi dia dengan cepat mengikuti langkah Audrey Han, dan berkata, Talita ini benar-benar tidak tahu diri. Jika kamu mendengarkan apa yang dia katakan barusan, kamu pasti akan marah. Kita tidak perlu memedulikannya. Audrey Han menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa tidak apa-apa. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan, masih mau datang secara pribadi. Gita menggerutu, dan keduanya berjalan maju bersama. Pada saat ini, Golden Ye diseret ke bawah oleh Anisong. Ekspresi wajahnya bisa dikatakan sangat suram, tetapi karena orang yang menyeretnya adalah Anisong, dia tidak berdaya dan hanya bisa mengikutinya ke bawah. Apakah harus pergi? Suara dingin datang dari belakang, dan Anisong menoleh dan menatap Golden Ye. Kenapa? Sudah bilang mau pergi, masih mau bermain trik. Golden Ye menarik napas dalam-dalam, dan mengangkat kepalanya dengan dingin. Akibatnya, pada saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat sosok yang dikenalnya menghilang dari depan, hanya setengah dari wajahnya yang segera dihalangi oleh dinding. Golden Ye meliriknya dan terjebak dalam gelombang besar di hatinya, kulitnya berubah, dan dia dengan cepat ingin mengejar untuk memeriksa. Akibatnya, ada gaya tarik dari lengan baju. Golden Ye melihat ke belakang dan melihat Anisong menatapnya dengan marah, mau lari kemana? Aku beritahu kamu, apa yang aku katakan hari ini benar, jika kamu berani. Lepaskan aku. Golden Ye memarahi dengan dingin. Anisong mengira dia tidak ingin pergi kencan buta, jadi dia ingin melarikan diri, dan menyeretnya erat-erat tanpa melepaskannya. Golden Ye tidak punya pilihan selain menjabat tangan Anisong dengan kekuatan dan kemudian mendengar seruan Anisong, langkahnya berhenti, dan sosoknya dengan cepat menyapu ke depan. Wajah itu lagi. Apakah dia benar-benar muncul di kota Bei? Ketika Golden Ye mengejar menuruni tangga, dia tidak melihat sosok itu, dia mencari banyak tempat di dalam dan di sekitarnya, tetapi dia tidak melihat sosok itu lagi. Orang-orang di sekitarnya mungkin menganggap tindakannya seperti ini aneh, jadi mereka semua memandangnya dengan curiga. Tapi Golden Ye berdiri diam dan terjatuh ke dalam keraguan diri. Setelah bertahun-tahun, dia melihat profil orang itu 2 kali berturut-turut hari ini. Apakah dia sudah kembali ke kota Bei atau apakah dia mengalami halusinasi? Bibi bilang bahwa dia mengalami halusinasi, dan dia juga mengira itu. Lagi pula, wanita itu, yang muncul dalam mimpinya berkali-kali dalam 5 tahun terakhir, menyiksanya siang dan malam. Anisong dari belakang akhirnya menyusul. Melihatnya tiba-tiba bergegas turun seperti orang gila, dia bergegas mengejar. Pada saat ini,
Dia melihatnya berdiri di tempat seperti orang bodoh, melangkah maju dan mencubit telinganya. Kamu bocah kecil, mau membunuh bibi ya? Beraninya mendorongku pergi seperti ini. Kamu lari lagi sana. Biarkan bibimu terjatuh mati. Golden Ye tidak berbicara, tetapi rasa sakit di telinganya masih membuatnya mengerutkan kening tanpa terdengar. Dia menoleh, napas di seluruh tubuhnya sangat dingin, dan matanya tertuju pada wajah Ani Song seperti serigala. Ani Song melihat ada yang salah dengannya, menyipitkan matanya dan menatapnya dengan cermat, lalu menarik tangannya. Kenapa kamu tiba-tiba seperti ini? Bibir Golden Ye bergerak, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian dia ingat apa yang dikatakan Ani Song kepadanya. Tidak ada apa-apa. Dia tidak berbicara lagi, diam dan melangkah maju. Setelah melihat ini, Ani Song bergegas untuk mengikuti. Kemana kamu pergi? Golden Ye, kamu harus pergi kencan buta denganku hari ini, sudah dengar belum? Aku bilang, pihak lain sudah dalam perjalanan ke kafe, bahkan jika kamu tidak bersedia, kamu harus bertemu dengannya, kamu tahu. Pengantar adalah teman yang pernah bibimu temui di rumah sakit sebelumnya dan pihak lain adalah putrinya. Aku dengar dia adalah siswa yang berbakat, dan juga seorang siswa jurusan piano. Baik itu latar belakang keluarga atau penampilan, dia adalah salah satu yang terbaik. Golden Ye berhenti. Aku pergi, sudah cukup belum? Ani Song segera tersenyum, keponakanku yang baik. Di kafe. Orang tua gadis itu telah membawanya ke dalam dan menunggu. Vina, aku mendengar dari bibi Ani Song bahwa keponakannya sedikit temperamental, tapi tidak heran, dia adalah presiden dari perusahaan, jadi. Nama lengkapnya adalah Vina Lin, dan orang yang membawanya ke sini adalah Ibu Lin. Bu, tidak masalah jika dia memiliki temperamen yang buruk, selama tidak kehilangan kesabaran sudahlah cukup. Ibu juga tahu, temperamenku kadang-kadang buruk, tapi aku tidak akan sembarangan marah tanpa alasan, jadi harus melihat seluruh aspek untuk menilai orang. Ketika Ibu Lin mendengar kata-kata itu, dia mengangguk puas. Kamu sudah punya hati, bisa memikirkan segalanya sendiri. Dalam hal ini, Ibu lega. Sudah datang. Ibu Lin tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat keluar. Setelah melihat sosok yang dikenalnya, wajahnya senang. Bibimu Ani Song ada di sini. Vina Lin mendongak. Dia mengenal Ani Song, dan ibunya memiliki hubungan yang sangat baik dengan rekan-rekannya, jadi telah melihatnya beberapa kali sebelumnya. Jadi Vina Lin mengenalinya sekilas, dan pada saat yang sama melihat Golden Ye yang mengikuti Ani Song. Sosok pria itu tinggi dan wajahnya berekspresi dingin mengikuti Ani Song. Wajahnya yang tampan tidak kasar, tetapi dengan siluetnya yang sudah dingin, dia bahkan lebih heroik. Vina Lin hanya meliriknya dan merasa detak jantungnya meningkat pesat. Dia benar-benar terpana, dan bertanya dengan kosong, itu adalah keponakan Bibi Song. Ibu Lin tersenyum dan mengangguk, seharusnya, saat ini Bibi Song pasti membawanya ke sini. Bersambung.